Saya tadi sudah bertemu dengan Dewi Anjani. Loh, caranya piye? Pak, itu lewat Mas. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SCP semua, balik lagi nih bersama saya Risa dan juga Bang Arya Sena. Oke, kali ini mau cerita apa? apa ya, kita yang seperti yang udah yang ada dokumentasinya aja. Yang cukup banyak dokumentasi nih. Kalau kemarin kan Rinjani September 2015. Ya, Sekarang Rinjani lagi deh, bulan Mei 2015. ini gunung, katanya gunung apa yang paling indah versi Arya Sena. Yang gue juga banyak juga yang bilang indah. Rinjani itu termasuk salah satu 7 keajaiban pemandangan dunia ya. Masuk dia, mantep dia. Warisan apa sih ya? Pokoknya salah satu inilah, salah satu tempat yang dianggap paling bagus di dunia juga lah. Gitu. Luar biasa Rinjani. Ya. Dan karena kesana jauh, terus makan biaya nggak sedikit, makanya dokumentasinya banyak. Enggak juga, yang 2000 yang bulan September itu sedikit cuman soalnya nggak, handphonenya nggak dipakai waktu itu. Teman-teman juga Temen-temen sih ada, cuman mereka pada nggak ngasih. Orang yang kenal kan cuma si Bonte doang, lupa minta ya. Tapi kalau yang di 2015 Mei ini, insya Allah foto-fotonya sih yang banyak. Kalau videonya nggak ada, tetap video-videonya yang megang si siapa sih yang megang, Ipep yang megang. Ipep nggak ngasih, ya udah. ya sih. Nggak usah lama-lama lagi. Aku udah kangen banget sama cerita pendakiannya Bang Arya Sena. Siap. Silahkan Bang Arya, ceritakan. Oke, assalamualaikum sobat-sobat CP dimanapun anda berada. Tadi seperti yang udah dikatakan oleh Mbak Risa, jadi cobalah kita mengulas sedikit perjalanan kita ke Gunung Rinjani pada Mei 2015. Ya di sini ada sih horornya dikit doang, dikit, masuk upil, tapi lumayan lah daripada kagak gitu. Jadi ya ini 2015 itu termasuk cukup padat pendakian Mbak Risa. Ya Sindoro, Sumbing, terus Gede, Marango, Salak 1, Salak 2, termasuk Rinjani ini bolak-balik ya. Dan pendakian ke Rinjani ini memang sudah direncanakan dengan matang karena kita mendaki sama Bang Pepeng ya. Bang Pepeng ini dia pengusaha. Beliau adalah owner dari Blackbird Cafe, tapi sekarang udah tutup. Ya, jadi memang karena jalannya sama pengusaha, otomatis nggak asal-asalan aja nih, oh besok jalan gitu. Enggak, ini udah direncanakan ya. Setelah berapa kali meeting, sepakatilah ada sekitar 20 orang ya. Gue, Odon, Mahruri, terus siapa sih? Odon, gue, Mahruri, si Ugay, Pepeng, sama satu lagi. Selalu lupa nih namanya dia nih, giliran cerita. Kemarin udah suruh ingat. Aldo ya, masih Aldo. Berapa orang tuh, jadi bertujuh ya. Pada tahap pemberangkatan ini gue sama Odon lewat darat, Marisa. Karena si Odon pengen nyobain lewat darat. Sedangkan yang 5 orang ini si Ugay, Maruri, Aldo, Pepeng, 4 itu mereka lewat udara. Karena pengen cepet. Kalau gue sih pengen nikmatin perjalanan. Ya udah, itu setelah 2 tim ini terbagi, terus juga udah dapet tanggalnya. Kalau nggak salah kita berangkat duluan Mbak Risa, karena bedanya itu 2 hari. Mereka tuh kalau nggak salah tanggal 11 Mei tiketnya atau 12 Mei tiket pesawat, sedangkan gue sama Odon itu berangkatnya sekitar tanggal 8 Mei. Ya singkat kata kumpul lah tuh sama Odon setelah semua persiapan ya kayak logistik, alat dan lain-lain sesuai dengan SOP standar kita udah siap, mulai bergerak Marisa.
Yang pertama itu setelah kumpul di Blackboard, kita ke kantor polisi Lenteng dulu. Karena pada waktu itu kebetulan pas mau jalan KTP-nya hilang. Jadi ngurus dulu surat kehilangan KTP, Marisa. Setelah selesai ngurus surat kehilangan KTP di Pospol Lenteng Agung, kita ke stasiun Lenteng. Dari stasiun Lenteng kita naik kereta ke Cikini. Dari Cikini kita sambung sama ojek tuh satu-satu, Marisa, menuju ke stasiun Senen. Karena keretanya berangkat sekitar 10.15 waktu itu, menuju ke stasiun Turi. Ya udah di Senen setelah kita cetak tiket, kita ke boarding pass, nunggulah kereta tuh datang. Nggak lama kereta datang, naiklah kereta. Kalau nggak salah waktu itu kita naik Kertajaya, tujuan besar Turi. Ya. Udah singkat kata di kereta ya, lupa ya. Yang jelas tuh setiap kereta berhenti di stasiun-stasiun yang gede, kita keluar ngerokok. Karena kan nggak bisa ngerokok di kereta sekarang. Berani ngerokok di kereta, ketahuan. Itu langsung diturunkan di stasiun terdekat. Nggak pakai acara babi bu bebo sekarang. Kereta benar-benar ketat, beda sama kereta dulu ya. Kita bisa ngerokok, kita bisa ngopi, bisa main gaplek, bahkan bisa main ski. Intinya jam 10 ya atau setengah 11 berangkat. Itu masuk Pasar Turi Surabaya jam 1 malam, Marisa. Di Turi itu sempat istirahat dulu, santai-santai lah ya, karena seharian asem lah, ngerokok juga buru-buru mulu. Ngopi dah tuh, ngopi sambil nyari-nyari angkutan yang ke Gubeng. Ya harusnya sih dari Jakarta itu naik kereta yang ke stasiun Gubeng, gimana ya udahlah. Udah terlanjur beliin tiket yang ke Turi ya udah. Saya ngopi ngerokok, terus nyamperin tukang ojek ngobrol-ngobrol, Marisa. Tawar-nawar dah tuh harga pas tancap gas kan. Kalau nggak salah 20.000 tuh waktu itu. Akhirnya si Odon deal tuh. Ya udah, naik tuh Marisa. Sekitar jam 2-an tuh. Meluncur ke Gubeng. Soalnya Turi Gubeng lumayan jauh. Nah, ujung-ujung lah ya. Gitu. Udah, singkat kata mungkin sekitar jam 3 kurang kita udah sampai ke stasiun Gubeng. Nah, stasiun Gubeng itu ya karena memang loket kereta Probowanginya belum buka, ya santai-santai dulu Marisa di sekitaran stasiun Gubeng. Lagi-lagi acaranya ngopi sama ngodut, ya nggak, tidur-tiduran. Sampai sekitar jam 4 udah mulai ramai tuh penumpang Probowangi. Udah 4:30 dibuka, ngantri kita beli tiket, Marisa. Beli tiket yang menuju ke stasiun Banyuwangi. Wah, di saat lagi ngantri gitu kelihatan tuh ada satu orang, dia agak putih. Itu bolak-balik bawa keril gede banget, Marisa. Nggak nyangka nih ntar di stasiun Banyuwangi kita bakal bareng sama dia. Karena kita sama-sama tujuannya ke Rinjani. Tapi pada saat di stasiun Gubeng itu kita biasa aja lah, dianya juga biasa aja kan gitu. Nah, singkat kata datang pagi lah ya, sekitar jam 5. Tuh kereta udah siap. Mungkin 5:30 kereta udah berangkat tuh, Marisa. Ya udah. Nah, kita nggak ketemu lagi tuh sama anak yang tadi putih bawa keril setinggi gedung lantai 7. Tinggi banget kerilnya. Berat juga kayaknya tuh. Dan kita juga di kereta udah nggak kepikiran karena waktu itu gue sama Odon itu di depan kita ada cewek 2, Marisa. Dia turun di stasiun mana ya? Rogo Jambi kalau nggak salah tuh. Tahu nih siapa? Intinya di kereta itu ya karena ada cewek 2 ngobrol aja udah. Gitu. Cuman nggak sempet tukeran nomor handphone, nggak sempet kenalan. Cuman ngobrol-ngobrol aja seru dah. Ya. Intinya nggak terasa dah tuh ya di kereta karena di depan kita ada 2 makhluk manis gitu. Iya. Nah setelah si Mbak cantik ini turun di Rogo Jambi ya tinggal gue berdua sama Odon. Udah tuh masuk terowongan, keluar terowongan, kan di situ banyak terowongan juga ya. Singkat kata sekitar jam 11 kalau nggak salah ya, atau setengah 12 siang kita udah sampai tuh di stasiun Banyuwangi. Bersama penumpang yang lain kita turun, Marisa, jalan ke depan. Terus di depan itu lapar, Marisa, bilang mau Odon makan dulu nah. Penumpang kereta udah sepi tuh. Nah di saat kita lagi makan, tiba-tiba itu nongol tuh yang kita lihat di stasiun Surabaya. Dia juga jalan kutuk-kutuk sambil nunduk gitu kan. Ngelihat penampilannya kayak anak gunung, bobo keril setinggi langit, tegur, "Woi bro, mau kemana bro?" gitu kan. "Woi bang, kemana bang?" katanya. "Nah lu mau kemana?" "Gue mau ke Rinjani." "Nah bareng sama gue." "Ya udah bareng sini." "Serius lu bang?" "Serius, kita juga mau ke Rinjani gitu." "Oh ya udah kebeneran, lu sama siapa?"
Gue Nirian bang, oh Nirian, ya udah gabung sini ya, gabung tuh Marisa, sama-sama lah kita makan kupat tuh, kupat tahu kalau nggak salah kita makan kupat. Ya udah, setelah ngobrol ya perkenalan lah ya, dalam artian tuh saling kenal lah, berusaha untuk saling kenal. Udah bareng-bareng tuh Marisa, dari stasiun Banyuwangi Baru kita jalan kaki tuh ke pelabuhan ya. Kutuk, soalnya deket Marisa ya, kepleset nyampe lah, jangan mau suruh naik ojek apalagi naik beca, nggak usah, deket banget, jalan kaki aja. Kadang-kadang kan tukang beca atau apa tuh suka pada ayo naik beca gitu, padahal deket banget gitu. Gitu udah sampai di jalan rayanya Marisa, selamat sama tukang ojek sama tukang beca, agak selamat ya mak, ini yang calo bis gitu kan, ngobrol, akhirnya ini apa namanya, ya udahlah daripada ribet, naik tuh, sepakat tiketnya 35. Tetapi cuman sampai Mengwi, tidak sampai ke Ubung. Ya pada waktu itu agak kaget, soalnya udah lama kan kita nggak ke Bali via darat, Bali ataupun Lombok. Setahu gue dulu kan langsung ke Ubung, nggak ke Mengwi. Ya kalau sekarang ke Mengwi dulu, udahlah yang penting Bali. Udah naik tuh ke atas bis, cari tempat kita, karena kita bertiga cari bangku 3 Marisa, karena memang bus ekonomi ya. Singkat kata, setelah ngetem nunggu penumpang lagi, bergerak tuh bis menuju ke pelabuhan ini apa namanya, Tapang. Ya ngantri, masuklah ke dalam kapal. Nah di kapal ini ya biasalah kita nikmatin perjalanan ya, nyebrang Selat Bali itu. Mungkin kira-kira sejam lah ya. Di atas itu ya biasalah ngobrol-ngobrol, foto-foto, ngerokok sambil nikmatin lautan yang sangat segar gitu. Cuman saya waktu itu nggak ada Putri Duyungnya gitu. Kalau ada mungkin lebih utah lagi gitu. Singkat kata sampai kapal ke Gilimanuk, bergeraklah bus menuju ke Mengwi. Waktu itu udah sekitar jam 1 tuh. Bisa. Udah di perjalanan ini dari Gilimanuk sampai ke Mengwi itu ya lupa lah ya, intinya nanti kita jalan di jalan raya tuh ngelewatin hutan-hutan bako, ngelewatin pinggiran pantai, jalannya belok-belok lah karu-karuan, kampung-kampung. Ya pokoknya di mobil itu nggak tahu lah, mari saya intinya tidur, melek, rokok gitu, karena bis ekonomi dan penumpangnya juga kan nggak terlalu penuh. Mungkin sekitar jam 3 atau jam setengah 4, jam 4 kayaknya sih kurang lebihnya. Kita udah masuk Mengwi tuh, begitu masuk Mengwi, langsung diserbu lagi sama calo Marisa. Wah itu calo yang inilah, calo yang mobil apa namanya, mobil pribadi, semacam kayak travel gitu segala macam, nyerbu. Ya untungnya mereka tuh dapat mangsa semua Marisa. Selamat nih kita. Waduh gila, si Ipep sama si Odon yang baru pertama kali sampai kaget banget, buset bang sadis banget ya. Iya emang begini, Ubung Mengwi sama aja nih kayak begini gitu kan. Udah kita buru-buru keluar tuh Marisa. Ada satu orang jaga dari orang Bali ngikutin kita. Kebetulan dia tahu, terus udah mas bareng sama saya gitu. Udah ngikutin bawa bapak itu juga, kita keluar. Nah di luar terminal itu nunggu lah bis kecil yang seharusnya kita taikin. Ada bis 3/4 yang memang jurusan Ubung ke apa namanya Gilimanuk. Tapi ya udahlah, karena memang waktu itu kita udah terlanjur kena kepalak duluan, kita itu aja nunggu bis itu tuh. Nggak lama bis itu datang tuh sekitar jam 4:30. Naik, udah berdiri tuh Marisa penuh bisnya. Berdiri sampai masuk ke terminal Ubung. Tetapi sebelum masuk terminal kita turun di luar tuh. Soalnya udah pesen bang jangan masuk ke dalam terminal, kita turun di luar gitu. Soalnya nggak jauh beda Marisa, dalam terminal Ubung juga ada kacau juga nih. Mudah-mudahan nggak kayak dulu ya. Nah, sekarang mungkin udah lebih baik kali ya. Udah kita turun di luar tuh Marisa. Terus carilah warung makan. Kita di Bali ini harus hati-hati. Harus cari makan yang warung Jawa gitu ya. Paling enggak itu aman lah dibanding kalau sembarangan, waduh ngeri. Ya karena kan kita muslim. Kebetulan di dekat terminal ada warung Jawa tuh. Kalau nggak salah orang Banyuwangi yang punya. Udah kita makan dulu di sini. Ya nanya dulu tetap. Halal kan Mbak? Halal mas, halal ya. Oh ya udah makan kita. Saat lagi makan nongkrong, adalah supir angkot nyamperin Marisa. Biasa dengan logat Bali tuh ya, mau kemana beli gitu kan, ya ngobrol-ngobrol lah sama supir angkot tuh gitu kan, kita ngobrol-ngobrol. Ya langsung tawar-menawar harga tuh Marisa gitu kan. Dia minta pertama 300. Tawar akhirnya jadi 200 Marisa.
200.000. Akhirnya ya udah setuju tuh Marisa bertiga. Hitungannya murah lah ya. Karena kita cuman bertiga, charter tuh. Udah selesai makan, ngopi. Kebetulan si beli juga ikut ngopi, kita yang bayar. Udah berangkat Marisa. Di jalan ini ada kejadian mengesalkan sebenarnya, bener-bener menyebalkan. Di mobil itu kan nyetel musiknya nggak enak tuh Marisa. Kita semua kurang suka gitu. Mohon maaf lagunya versi-versi yang dangdut gitu kan. Agak kurang enak lah gitu. Akhirnya kebetulan dia punya ini nih memory card gitu, buat tempat memory card. Si Pep tanya, Pep lu ada lagu-lagu enakan nggak Pep? Iya, nggak ada bang, gua nggak bawa gitu. Lu ada nggak? Ada nih gua memory card gua gitu kan. Lagunya lagu-lagu ini Marisa, Offspring, GNR, ya lagu-lagu kayak gitulah ya, lagu-lagunya yang rada-rada geleng-geleng gitu lah. Resep keluarin tuh Marisa memorinya dari handphone, kasih. Begitu disetel ketipnya, mati Marisa. Loh kok mati? Wah nggak bisa nih mas, rusak MMC-nya. Aduh udah kesel banget Marisa. Bener. Begitu balikin lagi ke handphone, error. Padahal itu dia senjatanya, maksudnya buat ngerekam video, buat moto-moto. BlackBerry kecil memorinya Marisa, BlackBerry waktu itu. Ya udah. Jadi ya agak lemes tuh. Tapi udahlah, nikmatin aja deh musik yang ada dah. Itu dari Ubung sampai ke Padangbae mungkin 2 jaman ya Marisa. Singkat kita sampailah kita ke Padangbae. Padangbae waktu itu agak ketat ya, karena sejak peristiwa mengenaskan di Bali, bom Bali 1, bom Bali 2 itu memang agak ketat nih. Dan waktu itu kita belum begitu paham. Begitu sampai di sana santai-santai lah, ngopi ngerokok. Terus nggak lama tuh kita ngambil gambar Marisa, foto-foto, ngambil gambar. Pas selesai itu tiba-tiba udah disamperin Marisa sama salah seorang anggota atau aparat lah ya. Langsung marah-marah dia Marisa sama kita. Mas, kalian ini izin dari siapa ini ngambil-ngambil gambar di sini? Hah? Kalian teroris ya? Kaget kita. Waduh Pak, mohon maaf Pak, kami nggak tahu aturannya gitu. Kalau memang ini sebuah kesalahan, kami minta maaf gitu. Kalian makanya tanya-tanya dulu, baca aturannya gitu. Waktu itu baca aturannya Marisa, nggak ada tuh larangan ngambil-ngambil gambar. Ya untuk lingkungan di luar pelabuhan gitu kan. Wah langsung kita, karena berhadapan dengan aparat itu nggak usah banyak ngomong Marisa. Kuncinya mending diem. Gitu kan. Ya udah kita diem. Lo ngoceh tuh. Kalian ini jangan-jangan moto-moto gambar-gambar dikirim buat nanti ini kan dipetain kan, buat dibom kan. Wah ngaco. Dalam hati buset. Langsung begini aja. Kalian dari mana? Dari Jakarta Pak. KTP. KTP. Terus tujuan kalian mau kemana nih? Kita mau ke Rinjani Pak, mau ke Lombok Pak, mau Gunung Rinjani. Yang benar katanya. Benar Pak. Tadi siapa yang ngambil gambar? Mana? Kameranya katanya. Hapus dia. Duh, kaget kita Marisa. Oh ya udah, udah hapus aja. Ya hapus. Coba saya lihat. Ini tas kalian bener ya, nggak ada isinya bom ya, buset. Nah, kocak banget itu Marisa. Waduh, maksud dalam artian gini loh. Nah, ini kenapa gitu kan? Harusnya ya dicek lah, ditanya baik-baik lah, jangan semuanya dipukul rata, mentang-mentang bawa keril gede gitu kan. Akhirnya kita diem aja, tetap nggak mau apa namanya, kita nggak mau bermasalah. Udah dihapus semuanya. Terus sudah kalian jangan di sini, kalian nunggu di sini aja biar saya gampang lihat. Ya kita awalnya nurutin Marisa, lama-lama ngapain, memang kita bikin salah gitu kan. Ya pertama kita turutin, lama-lama kita cuek kayak bolak-balik. Dalam artian ya emang gue bikin salah apaan gitu, yang penting gue nggak rusuh. Cuek tuh Marisa. Tetaplah diem-diem, moto-moto juga kita, moto-moto ada foto yang selamat tuh ya. Si Ipep kesel banget, anjing kata si Ipep, gue salah apaan, cuma bawa keril doang. Iya mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian kayak gitu ya. Galak banget Marisa. Kita ini memang penampilan kita kadang-kadang ya celana robek-robek apa gimana, tapi kalau anak gunung tuh nggak ada lah yang punya kepikiran mau bunuh diri cuman buat membunuh orang lain gitu. Buat apaan ya, dosa sendiri masih banyak gitu ya. Boro-boro mikirin surga gitu. Mikirin dunia dulu lah biar selamat gitu. Ya udah tuh. Ada mungkin sekitar 3 jam nunggu Marisa. Ya, lebih kayaknya tuh dari jam 9, jam 2 tuh Marisa. Ferry baru merapat. Bete banget di situ Marisa. Apalagi tadi habis ada kejadian kita
nggak ngerti kenapa kita diomel-omelin gitu. Tapi ya udahlah. Begitu kapal sandar merapat, udah kita naik. Dulu kan masih lewat atas tuh jembatan. Kalau sekarang nggak, Marisa, lewat bawah tuh, lewat yang bis masuk. Ya udah kita masuk. Ya udah di kapal, karena memang udah santai, Marisa, cari tempat lah yang terlindung dari angin. Karena kan anginnya kenceng yang di laut. Dan kita akan menikmati perjalanan lebih kurangnya 4 jam. Nyebrang Selat Bali itu dari pelabuhan Padang Bayi ke Lembar itu 4 jaman lah ya kalau nggak ada halangan. Ya pertama-tama kita ngobrol, keliling-keliling, udah dapet tempat tuh naruh tas. Akhirnya pada tidur tuh, Marisa, cari tempat masing-masing lah ya. Karena anginnya kenceng ya udah pakai, ada yang pakai SB, ada yang, kalau saya cuma pakai jaket aja nutupin, yang penting nggak kena angin. Menjelang sunrise, menjelang sandar atau berlabuh kapal di Lembar pada bangun tuh Marisa. Karena kan sunrise-nya bagus banget. Udah kita foto-foto tuh. Nggak lama kapal merapat, kita turun di bawah biasa Marisa. Nggak jauh-jauh yang namanya pelabuhan tuh dari Calo. Ya, di arah sana tuh aduh ngeri dah Calonya ya. Di sini ya udah mau nggak mau lagi ketangkep lagi sama Calo nih. Naiklah kita mobil 3/4. Itu kalau nggak salah tujuannya Cakra Ningrat. Ya, Cakra Negara apa Cakra Ningrat lupa lah. Ya, udahlah kita mending naik aja lah. Masalah antar gampang lah, udah di Lombok mah. Ada ongkosnya ini gitu kan. Itu seorang kena 30.000 Marisa. Udah naik. Di dalam pelabuhan itu kita cuma bertiga, tapi keluar pelabuhan full isinya anak sekolah Marisa. Karena memang waktunya anak sekolah pada berangkat. Wah tuh rame tuh anak sekolah ya, pada ngobrol lah kita. Kebetulan cewek-cewek semua yang naik di dalam. Ngobrol-ngobrol aja ya gitulah. Kita agak iseng kalau ngeliat cewek itu suka ngobrol-ngobrol jadinya gitu. Ngobrol aja tuh anak sekolah tuh. Sampai habis anak sekolah terus kita antar sampai ke terminal, entah terminal Cakra Negara, Cakra Ningrat atau apalah. Sampai depan terminal kita nggak masuk karena pengalaman lagi-lagi nggak mau kita dimasukin ke terminal. Udah nunggu depan terminal aja tuh. Nah, di depan terminal tuh agak lama 15 menitan datanglah tuh mobil kol terbuka Marisa, kolbak. Ada 3 atau 4 orang di situ. Berhenti, terus supirnya nyamperin, nanya mau ke Senaru ya atau mau ke Sembalun ya? Iya. Oh udah naik aja. Oh gitu, terus yang penumpang lain juga, iya mas kita juga mau ke Sembalun nih, sekalian aja gitu kan. Oh ya udah, naik kita bak terbuka Marisa. Ongkosnya 50.000 sampai ke Sembalun Lawang. Udah naik tuh Marisa. 50.000 semua? Enggak, satu orang. Udah naik, ya di dalam kolbak itu ya bawa bapak ibu-ibu kita, yang ngobrol lah beberapa orang tuh. Nah, di dalam mobil sampai nanti akhirnya pada tidur-tiduran juga gitu kan, ngantuk kena ini panas juga kan udaranya. Udah lewatin Kota Mataram tuh, nanti ke pinggiran Kota Mataram, masuk ke hutan-hutan Marisa. Ya naik, terus datar, terus turun, naik. Sampai nanti kita masuk ke hutan lebat Marisa, kita turun. Nah, di sini suka macet. Nah, kalau lagi macet ini jangan meleng Marisa. Ada jambret kan di sini. Jambretnya nggak ada, wah nggak ada takut-takutnya Marisa. Polisi juga dijamret sama dia, bener kagak ngaruh nih, tentara polisi meleng dijamret. Iya, soalnya nggak bisa ngomong deh. Apalagi lihat pisang, dijamret pasti sama dia. Ngeri ya, nggak tahu sekarang masih kayak gitu apa nggak. Nah di sini kena macet Marisa. Nah macet ada sekitar setengah jam, habis itu lepas macet, jalanan naik Marisa, naik terus sampai nanti ke puncak Mungguan kita turun, wih bagus. Sebelah kiri kita tebingan, sebelah kanan kita tuh jurang gitu kan. Wih cakep lah Marisa pemandangan. Sampai nanti kita turun, wih pemandangan bagus banget. Terus tempat yang datar, ya lama tuh tempat datar Marisa. Terus naik sedikit sampailah kita ke Sembalun Lawang Marisa, ada gapuranya. Nah di situ kita langsung masuk tuh ke saung-saungannya. Karena apa? Kalau nggak salah nih kita udah 2 hari 2 malam di perjalanan kan. Jadi kalau nggak salah besok mereka udah sampai nih, anak-anak dari Jakarta, teman-teman kita, Pepeng, Ugay, Maruri, sama si Aldo. Udah, kita cari lokasi bagus di situ, kita taruh barang-barang aman, ya udah ngobrol-ngobrol, nikmatin pemandangan. Nah sorenya si Pep naik dulu tuh ke Bukit Pegang Singan. Dalam artian ya buset Pep, gue mau besok naik 7 Bukit Penyesalan, udah kebayang gue males gue kayak gitu kan. Oh udah bang, gue nanggung nih katanya. Dia bawa itu tuh kamera ini Marisa, kamera yang kecil tuh kotak, apa sih namanya?
Ya bawa GoPro lah ya. Ya. Dia bawa itu tuh, udah bang, gue mau ke Bukit Bangsingan dulu ya udah. Titip barang bang, ya udah. Titip barang kalau nggak ada rokoknya gue nggak jagain. Oh tenang bang, tenang kata dia gitu kan. Rokok lo apa sih? Jarum super. Jalan tuh, gak ada bang jarum super susah katanya. Akhirnya dibeliin kalau nggak salah jarum coklat apa gitu, rokok kretek di sana lah. Udah. Wah kalau begini ngejagain barang gua ini mata gua tajam. Dia ketawa-tawa aja dia. Sialan tuh bang Donge kata dia gitu. Udah dia jalan. Terus sama Odon masih santai di sini bisa. Tidur-tiduran aja, hemat energi lah. Besok kita mau jalan kan. Datang maghrib si Ipep balik ngomong tuh cerita si Ipep. Katanya kenapa dikasih nama Bukit Begangsingan karena di bawahnya orang pada main gangsing Marisa. Sebelum naik dia sempat ngambil tuh. Ya, tapi ya itu dokumentasinya Ipep, ini kan ceritanya Ipep. Terus katanya di atas bagus juga. Bukit Begangsingan bagus Pep, apalagi ntar Rinjaninya ya nggak, yoi kata dia gitu. Udah pas maghrib ya masak, Desa, masak nasi, ngopi santai. Malam itu ada beberapa rombongan datang pakai mobil, mobil charteran kayaknya. Mereka juga dari Jakarta kayaknya. Terus mereka nggak tahu tuh langsung mana, nggak gabung sama kita. Ya kita cuek aja bro, nggak ngaruh. Udah sekitar jam 9 kita tidur Marisa. Kebetulan lampunya kan emang bisa dimatiin tuh lampu di saungnya tempat kita istirahat. Ntar ada ya fotonya. Tidur Marisa. Udah tidur nyenyak banget Marisa. Ya kadang-kadang bangun karena rame ya. Banyak tuh malam itu banyak rombongan datang tuh. Kedengeran mobil parkir terus orang ngobrol, mobil parkir orang ngobrol, yang ngomong Jawa, yang ngomong Sunda, yang ngomong Jakarta. Intinya kayaknya orang dari mana-mana pada datang tuh. Sampai sekitar jam 3 atau setengah 4 ada nih suara yang kita kenal kan, ya, kayak suaranya si Pepeng gitu kan. Coba lu panggil gitu kan, nge Don gitu kan. Wah bener si Pepeng mbak, buka itu apa namanya plesit yang biasa buat selimutan. Gue di sini. Wah udah seneng tuh Marisa ngobrol-ngobrol. Karena emang udah tidur dan mereka juga masih seger, akhirnya nggak tidur lagi tuh Marisa. Sekitar jam 5 masak dulu. Saya masak. Begitu loket dibuka, si Pepeng tuh yang ngurus. Si Maksinya lupa kalau nggak salah waktu itu masuknya 15.000 atau 25.000 lupa ya. Lupa lah. Soalnya yang ngurus Pepeng. Cuman yang dijadiin ketua rombongannya saya Marisa. Jadi begitu udah selesai semuanya, dia ke saung, saya suruh tanda tangan Marisa. Ya udahlah tanda tangan, biar kata gratis sih nggak apa-apa. Tanda tangan, selesai, langsung prepare tuh Marisa. Cek and recheck lagi semua perlengkapan, logistik. Semuanya aman tuh Marisa. Ternyata kita nggak naik dari situ. Ya kita nanti naiknya dari Bauknau atau sekarang dikenal kandang sapi kali ya. Kalau dulu Bauknau aja belum ada tuh plang. Kandang sapi belum ada. Udah. Kita naik lagi nih ini apa namanya? Kol 300 ke arah Bauknau. Itu sampai nggak langsung jalan Marisa, istirahat dulu. Itu sekitar jam 9-an. Ngobrol-ngobrol. Technical meeting kasih tahu bahwa dari sini sampai nanti target kita ke pos 3 nggak ada tempat teduh kecuali nanti di hutan. Selebihnya panas membara seperti cintaku yang meledak-ledak kepada Mbak Risa. Gitu. Benar Mbak Risa, membara sekali seperti cintaku. Gitu. Jadi setelah semua udah kasih tahu, jadi tolong hemat air. Terus kalau memang punya sandok silakan pakai sandok. Kalau ada payung silakan pakai payung. Kalau memang ada topi lebar pakai topi lebar. Apapun alat-alat ya, yang bisa dipergunakan untuk melindungi diri dari hawa panas yang menyengat. Setelah itu kita berdoa, Marisa mulai bergerak meninggalkan Bauknau menuju ke pos 1. Nah dari sini nanti kita akan lewatin lorong kecil Marisa, lorong desa lah ya, kiri kanan rumah penduduk. Mungkin 2-3 rumah, lepas itu ladang-ladang. Pada saat itu lagi nanam cabai Marisa. Lepas dari ladang cabai, kita mentok. Ada jalanan kering Marisa, berdebu banget. Ada semacam kayak pos ronda atau pos apa, kita belok ke kiri Marisa. Itu kita ngikutin jalanan berdebu luar biasa parah. Itu kalau kita ngupil, dijamin gede-gede tuh upilnya kering-kering lagi. Itu ada sekitar 10 menit Marisa yang di pagar-pagar tuh ya, sebelah kanannya tuh kayak ada sungai kering lah ya. Mungkin kalau musim hujan ada air ya. Lepas dari kebun-kebun penduduk kita masuk sebuah sabana terbuka Marisa. Cuma rumputnya juga pada kering Marisa. Nggak hujan-hujan tuh kayaknya, debunya nggak parah tuh. Udah jalan sampai ke ujung sabana lah, mungkin sebelah kanan nanti ada jalanan turun Marisa. Di sini agak adem, seperti istirahat Marisa, ngap. Ya karena memang
15 menit atau setengah jam mulai pendakian itu tubuh kita sedang beradaptasi dengan medan yang tidak biasa. Biasanya ngap tuh Mbak Risa. Nah syukur-syukur kalau muntah yang nggak biasa olahraga, lebih bagus tuh muntah memang. Nanti setelah muntah tuh enteng karena apa? Detox dia ya, racun-racunnya pada keluar. Istirahat sebentar, menstabilkan aliran darah sama degup jantung, juga aliran napas. Baru kita turun lagi Mbak Risa, turun. Nah di hutan-hutan itu enak banget Mbak Risa, sampai ke dasar lembahnya, kayak semacam sungai kering. Kita 5 menit, kita naik lagi Mbak Risa. Gitu naik, wah enak banget ini naiknya juga. Itu terbuka Mbak Risa. Di depan kita tuh kelihatan puncak Rinjani. Walaupun tidak seindah Mbak Risa, tapi itu indah sekali Mbak Risa. Benar. Kita istirahat di sini nih, karena memang capek. Ya penyesuaian dulu nih medannya. Nah, nanti lepas ini jalurnya akan rimbun Mbak Risa, hutan ya, hutan Boknau. Dan di hutan inilah konon katanya. Kononnya jangan dibalik ya, soalnya nanti konotasinya berbeda ya. Jadi konon karena yang lain itu terbuka, di sini dia rapat sendirian, suka adalah hal-hal yang berbau mistis ya, berbau-bau cerita-cerita rakyat lah, legenda, terutama kalau di Lombok itu selak lah ya. Tapi pada waktu itu karena siang nggak mungkin lah ada selak ya, nggak mungkin lah ada yang lain-lain ya. Intinya kita santai-santai aja, dan ramai juga waktu itu Mbak Risa ya, lagi kayak pasar kaget juga tuh Rinjani pada waktu itu. Wah udah ada mungkin setengah jam Mbak Risa di sini nih, 2 batang rokok santai-santai. Habis itu bergerak lagi Mbak Risa. Lepas dari sini kita masuk tuh ke hutan. Ya. Jalannya landai Mbak Risa, landai, datar, landai. Kira-kira setengah jam lah. Naik ya standar masih landai. Mulai kebuka, terus kebuka sabana lagi Mbak Risa. Sabana kecil. Terus kita turun, kepluk. Nah di depan kita tuh jembatan. Sebelah kirinya kalau kita lurus itu jalur menuju ke Pelawangan menuju ke ini Sembalun Lawang. Ya, pintu masuk Sembalun Lawang tempat kita daftar tadi. Di sini di jembatan kita istirahat lagi Mbak Risa ya, karena memang di Rinjani ini pendakian bak sobilan juga, banyak aso di tengah jalan gitu. Bentar-bentar istirahat Mbak Risa karena hawa panasnya itu loh Mbak Risa. Jadi kita gampang letih ya kalau dihajar hawa panas yang luar biasa kayak gitu tuh. Ini kalau nggak salah di jembatan ini udah sekitar jam 11-an Mbak Risa. Ya istirahat mungkin sekitar setengah jam. Setengah 12 tuh, baru start lagi. Wah ini panas Mbak Risa, matahari di atas kepala, panas, wah panasnya tuh. Nah kita ke kiri Mbak Risa, wah kebuka tuh Mbak Risa, rumput. Wah kalau di depan kita banyak orang, udah dijamin nih kita ke bagian kabut debu Mbak Risa. Dan untungnya kita istirahat agak lama, ketika kita mulai jalan, rombongan di depan kita nggak ada Mbak Risa, ya jauh-jauh lah gitu. Tapi di belakang kita ada, mereka juga lagi istirahat di jembatan. Itu jangan Mbak Risa, landai. Wah terus naik, wah ini banyak jembatan kita lewatin Mbak Risa. Ya entah berapa lama lah, untak-untak nggak karu-karuan tuh. Mungkin sekitar jam setengah 2 lah, atau jam 2 kita sampai ke pos 1 Mbak Risa. Ya, di pos 1 tuh ada inilah bangunan yang udah nggak ada atapnya tuh ya, tinggal tiang-tiangnya doang. Kita istirahat di sini, santai. Nah lagi istirahat sini tiba-tiba ada 2 orang nih pendaki, dia santai kayaknya bawa depek doang. Kayaknya sih orang situ asli dari pakaiannya. Terus dia langsung ngomong, wah pemula semua nih kata dia gitu kan. Kita mah udah tahu kalau ada orang ngomong pemula kan, pendaki muka lama gitu kan. Ntar kita kenal ya sama dia Mbak Risa, bakal kenalan. Wah iya nih, terus gue langsung ngomong dia, alah lu juga pemula, lu sama. Iya bang kita juga pemula, iya pendaki muka lama. Aku tawa dia, gitu kan. Udah bareng tuh Mbak Risa ngobrol-ngobrol, lupa lah apa yang diobrolin ya. Yang jelas ya mengalir begitu aja ya. Seperti cintaku yang tidak habisnya kepada Mbak Risa gitu. Wah, ngalir lah. Terus dia pamit duluan tuh Mbak Risa, duluan. Udah nggak kepikiran bakal ketemu lagi, ntar kita bakal ngebes bareng sama dia di pos 3. Dah selesai, mungkin setengah jam istirahat Mbak Risa, start lagi kita dari 1 menuju ke 2. Dari 1 ke 2 juga standar Mbak Risa, ya landai lah. Hanya saja karena posisinya siang hari, panasnya ini yang nggak nahan. Dari 1 ke 2 tuh nggak terlalu lama, mungkin sejam kali ya. Nanti kita kita ke kanan, datar Mbak Risa, patah jembatan, belok, baru kita lurus. Terus di Mbak Risa.
Terus kira-kira sejam kemudian sampai kita ke pos 2. Jadi sebelum sampai pos 2 kita turun dulu Marisa, turun ketemu jembatan gede. Di bawah jembatan gede itu ada pohon. Terus di sebelah kirinya ada pos payung. Di mana tahun 2003 gue sama Anang pernah ngebase di situ. Gue, Anang, Jonga, Bacul sama si Konde pernah ngebase di situ dan ngalamin kejadian yang cukup maruhui. Itu ntar diceritain. Jadi memang Rinjani itu diundur-undur aja ya. Kebetulan dokumentasinya ada walaupun nggak banyak. Ada sekitar 7 atau 8 foto yang tersisa lah ya. Sampai akhirnya nanti tahun 99 kita ceritain juga gitu. Sini istirahat Marisa karena ada air. Ya semua apa namanya yang kepake tadi air itu diisi lagi di sini. Terus kita masak nasi Marisa. Masak nasi makan sampai sekitar jam 3-an kali Marisa ya. Jam 3-an tuh selesai prosesi makan. Ini udah gak ketemu nih sama yang tadi ngobrol gitu kan. Ya. Tanya mana anaknya ke pos 3 berapa jam dari sini ya? Sejam 2 jam lah. Soalnya nanti mau masuk ke pos 3-nya nih enak banget. Kalau di sininya sih ya standar lah masih kayak tadi jalurnya standar naik. Apa namanya standar masih apa namanya masih normal gitu kan. Udah selesai itu kita belok ke kanan Marisa, terus ke kiri naik tuh Marisa. Di atasnya tuh ada bangunan-bangunan dari cor-coran waktu itu udah lurus satu Marisa. Ya, masih normal. Terus lurus, itu jembatan banyak banget kita lewatin Marisa. Ada jembatan Cinta, jembatan Siratul Mustaqim, jembatan merah, jembatan hijau. Pokoknya jembatan lah. Saking banyak jembatan namanya bingung. Jembatan-jembatan kecil kita lewatin. Mungkin sekitar jam 5 kita udah mulai deket-deket tuh sama pos 3. Naik nanti kita turun Marisa. Turun sampai ketemu dam. Ya. Itu ada bendungan. Tapi nggak ada airnya Marisa. Kayaknya cuma buat kalau musim hujan airnya gede itu buat nampung gitu sementara biar nggak banjir kan. Lewat dari dam kita naik parah Marisa. Wah enak nih sekitar setengah jaman naik nih. Padahal sih deket. Cuman karena jalurnya tuh negnya pakai G, pakai C, pakai B, pakai D, pakai Z. Lagi gitu. Wah pokoknya parah tuh. Untuk nggak karu-karuan sampai kita ke pos 3 Marisa. Udah duduk di pos yang udah dibikin dari cor-coran tuh. Nungguin anak-anak. Wah lama banget nggak datang bocah-bocah. Kira-kira 15 kemudian tuh si Odon masuk. Habis Odon Maruri, habis Maruri si Aldo, habis Aldo Pepeng, habis Pepeng Ugai terakhir. Shit lama banget. Nah di sini pas lagi duduk-duduk nungguin mereka, si Arif tuh bang gabung kayak gitu. Woi lu nih gak gabung nggak bisa. Gutuk-gutuk ngobrol-ngobrol. Kayaknya sama abang nggak asing nih kata si Arif gitu kan. Ah masa gue juga nggak asing lihat muka lo gitu kan. Udah berapa kali bang ngerinya nih? Ih baru 3 kali sama ini gitu kan. Tahun berapa aja bang? 99, 2003 sama ini gitu kan. Wah serius bang serius. Nah, udah ngobrol-ngobrol. Yang lama itu anak-anak datang kan. Udah suruh tuh dikasih lapak sama si Arif tuh bang buka tenda di situ aja. Nah, udah saya sengaja nih. Udah bikin lapak tuh. Ya deket si Arif. Nah di sini setelah jadi masak Marisa masih gabung sama Arif. Si santai gabung. Nah menjelang maghrib tiba-tiba ada bapak Marisa. Dia kalau nggak salah orang Jawa Timur, orang Trenggalek. Ya. Datang terus nanya-nanya Marisa. Waktu itu kita lagi makan, cuman ditawarin makan nggak mau Marisa. Awalnya kita pikir memang pendaki sepuh kan banyak ya pendaki sepuh gitu ya. Ngobrol-ngobrol, tapi yang ditanyain kok hal-hal yang di luar inilah, di luar logika gitu. Dalam arti gini, Mas, ini dari sini ke Puncak Rinjani masih jauh nggak Mas? Gitu kan. Lumayan Pak, masih 1 harian gitu kan. Saya ini Mas dapat wangsit. Agak kaget nih begitu dia dengar ngomong dapat pangsit gitu, wangsit gitu kan. Terus dia ngomong, Mas, kok rasa-rasanya aku cocok ngobrol sama sampean gitu ya. Anak-anak masih ada tuh, masih pada ngeliatin aja. Ngobrol apa nih si Tunge nih, gitu kan. Nggak lama si Arif pamit. Si Pepeng, Ugai, Maruri, sama si Aldo juga pamit. Tinggal gue, Odon, sama si Ipep. Sama si bapak-bapak tuh ngobrol sambil bakar-bakaran Marisa. Nggak ada yang bikin api, kita doang tuh yang bikin api waktu itu. Udah sambil depan api, ngobrol-ngobrol. Dia bilang, dia mimpi. Dia disuruh tapa nanti di dekat ada satu lubang katanya gitu kan. Dia sendiri belum tahu nih, cuman gambaran dia doang. Ada satu lubang,
yang nanti dia tapa di situ untuk bisa masuk ke dalam areal masjidnya Dewi Anjani. Ini agak seru juga nih kan, si Ipep sama si Odon seneng dengerin kayak gini-gini juga kan. Udah kita dengerin tuh si bapak ngobrol. Terus entah gimana, terus dia juga ngomong, dan saya aneh loh mas, kata dia begitu kan. Kok saya dari tadi di sini ngelihat ada laki-laki gitu kan, tapi bukan mata kasar loh mas, kata dia. Ada mata batin saya gitu, ada mata batin saya ngelihat dari sini kok ada laki-laki yang berpakaian putih-putih mas. Dia tuh ada di sekeliling sini, dan sepertinya itu leluhurnya salah satu dari kalian gitu. Ini demi Allah nggak ngarang-ngarang Marisa, dia ngomong kayak gitu. Ya kita sih santai-santai aja. Oh mungkin ini kan banyak orang pak gitu kan, mungkin ada kali yang memang keturunan beliau itu. Emang masa nggak ngeh? Enggak, saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa tahu pak. Ah masa? Sampai beda loh kata si bapak itu kan. Ah sama aja pak, hidung saya masih begini, lubangnya 2, kecuali hidungnya saya udah naik ke atas gitu kan. Ini kita bercanda-bercanda aja Marisa. Gak mas, saya jujur aja, serius. Sampai orang Jogja kan, langsung ditembak Marisa sama dia. Enggak pak, saya lahir Jakarta, besar Jakarta. Enggak, orang tua sampean gitu kan. Iya, kalau orang tua, saya bilang gitu. Ibu bapak? Iya, ibu Solo, bapak Jogja. Tuh kan, kata dia gitu. Ini masalahnya, aku kenal, tapi dia nggak kenal sama aku gitu. Aku kenal sosok ini nggak asing lah buat aku, kata dia gitu. Tapi sampean bener orang Jogja, ya saya lahir di Jakarta, orang tua memang betul Jogja gitu. Oh ya udah, kata dia. Terus dia merem di Marisa, merem depan api sambil kompat-kampit nggak karu-karuan lah ya. Nah, kita mah cuek aja, kita mah ngeliat yang kayak gitu, ya anggap aja hiburan lah. Nggak ada urusan, bodo amat gitu kan. Si Pep, si Odon sempat bisik-bisik, ngapain ya? Biarin aja udah kan, biarin aja, santai. Ada sekitar 5 menit tuh Marisa, dia diam. Terus langsung gini ke mas, waduh mas, apa sepurane apa pokoknya maaf ya sepurane nggih mas gitu. Sampai lagi sebutlah sama dia gitu kan. Wah kalau itu saya nggak ngerti pak. Loh sampean mesti ada darahnya ini, mesti sampean anak turunnya ini. Wah kalau itu saya nggak ngerti pak, beneran saya nggak paham. Kalau memang orang tua dari Jogja iya, tapi kalau urusan yang spesifikasi yang seperti bapak sebutkan, ngarso dalam ini dan ini, saya nggak paham pak, saya bilang kayak gitu. Kalau itu penglihatan orang aja lah. Ya. Oh udah pasti nih katanya. Terus dia merem lagi tuh Marisa, dia ceritanya berkomunikasi lah, berkomunikasi. Nah ternyata dalam komunikasinya dia tuh suruh nanya sama gue Marisa. Coba tanya tuh sama anak putuku, sama putuku tuh yang kamu ajak ngobrol, kata dia nih ya, ini pengakuan dia ya. Itu kamu nanti gimana kelanjutannya ya, apakah bisa atau enggak apa di sana. Soalnya kamu tanya dulu situasimu kayak gimana. Selesai itu dia bangun terus dia ngomong kayak begitu tuh Marisa. Aku suruh nanya sama sampean mas katanya. Terus jalannya seperti apa mas? Oh lebih parah dari tadi pak. Tadi mah enak. Ntar ke atas ini dari 3. Itu namanya 7 bukit penyesalan pak. Nyesel banget. Ya naik nyesel, turun nyesel pak. Nggak dijalanin apalagi. Terus mas, ya kalau saya saran nih pak ya, kalau memang bapak nggak siap jangan. Saya tanya dulu bapak logistiknya apa pak? Bawa bekalnya apa? Ini pak. Aku cuman tahu nggak nasi yang dikeringin apa sih namanya aking ya? Saya cuman bawa ini mas. 1 kantong kresek kecil sama bubuk kopi. Kaget Marisa. Loh pak, yang bener. Iya mas, aku cuman bawa ini aking seplastik sama bubuk kopi. Loh, ini syaratnya kata dia gitu kan. Aku nggak boleh makan yang lain kalau aku mau tapa. Wah, jangan pak. Tapa sih tapa, tapi pakai otak pak. Ini masih jauh loh pak. Udah gitu pak. Nanti bapak rasain di sini. Di sini dingin pak. Di atas itu 3 kali lipat dinginnya. Terus agak diem dia. Oh, bener ya katanya. Terus dia nengok lagi ke satu sisi tuh. Agak lama dia nengok terus balik lagi begini lagi. Sepurane mas gitu kan. Apa namanya? Aku boleh tanya lagi nggak gitu. Terus dia nanya sesuatu yang mas nggak ngerti, sesuatu yang gue nggak ngerti baru saja ya lah mas, kegep banget. Sesuatu yang gue nggak ngerti Marisa. Dia nanya gini,
Mas, sepengetahuan mas nih, mas boleh jawab jujur boleh enggak, kata dia. Apa betul mas, di atas itu ada masjid terbuat dari emas, terus ada singgasana gitu, kerajaan di Anjani ya. Tetapi itu kasat mata mas, hanya bisa dilihat oleh orang-orang seperti mas, katanya gitu kan. Loh, emang saya apa pak? Saya sholat aja belentang-belentong seketemunya, puasa juga seketemunya, ibadah saya masih berantakan pak. Nah itu kan sampean, pribadi sampean kan, yang di luar sampean mah sampean kan nggak ngerti ya tadi. Coba mas pernah nggak punya pengalaman ataupun hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut gitu kan. Anehnya di sini Mbak Risa, ketika dia ngomong kayak gitu, seperti ada inilah, seperti punya pemahaman gitu ya. Padahal nggak pernah tuh. Ya, cuman di tahun 99 memang pernah ada sedikit pengalaman sama Panjul. Ketika kita mau menjelang puncak, kan dulu naik berempat Mbak Risa, cuman berempat-empat doang di puncak, nggak ketemu orang. Nggak kayak sekarang orang, dulu nggak. Ingat, memang ada masjid dari mas di sebelah kanan. Terus ngomong, karena memang ingatannya di situ doang kan. Sepengetahuan saya Pak, yang bisa saya ketahui dari pengalaman saya, dan belum tentu ini dibenarkan oleh orang lain ya, karena ini pengalaman pribadi Pak, saya nggak tahu orang lain versinya, tapi pertanyaan Bapak tuh agak mirip dengan apa yang pernah saya rasakan. Memang betul Pak, di atas memang ada masjid, tapi tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Masjid itu semua terbuat dari emas, dan juga ada sebuah istana di dekat Danau Sudara. Betul. Nah saya setelah ngobrol-ngobrol sama mas ini, rasa-rasanya sudah tidak perlu lagi lanjut ke atas mas, katanya gitu. Memang kenapa? Saya tadi sudah bertemu dengan Dewi Anjani. Loh, caranya piye Pak? Itu lewat mas. Jadi leluhur sampean ini ya, setelah tadi saya menyapa beliau, terus saya ngobrol sama sampean, leluhur sampean ini tiba-tiba hadir lagi bersama dengan Dewi Anjani. Oh begitu tuh Pak, saya nggak ngerti loh Pak. Ini semua Bapak ya. Cuman saran saya, Bapak jangan pernah berani lagi melanjutkan ke atas kalau Bapak sendiri nggak bawa jaket yang memadai, nggak bawa logistik yang memadai. Bapak cari mati Pak, mendingan Bapak turun aja. Kalau saran saya Pak, masalah Bapak itu ketemu Dewi Anjani, terus ketemu dengan Ngarso Dalem, nggak bisa disebut namanya, ketemu dengan Ngarso Dalem ini, terus Ngarso Dalem ini bilang katanya saya ini masih keturunannya, terus karena ketemu dengan saya akhirnya bisa ketemu dengan Dewi Anjani. Itu pengetahuan Bapak, saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa-apa Pak. Nggak mas, yang jelas besok saya turun mas. Ya Pak, kalau besok Bapak mau turun, alhamdulillah, soalnya Bapak sangat berbahaya Pak apabila melanjutkan perjalanan, kata dia gitu kan. Iya mas, terima kasih. Terus tanya, Bapak tidur di mana? Saya nggak bawa tenda Pak. Ya udah tidur tempat saya, gitu kan. Oh mas, makasih banyak, katanya gitu. Sambil gini-gini deh. Dalam hati ini siapa yang di gini-giniin sih gitu kan. Udah matiin tuh apinya Mbak Risa, dibikin margin save ya, baranya diuruk karena besok pagi masih mau dipakai lagi buat masak, pakai pasir-pasir. Yang penting nggak keluar lagi, dia kena angin tuh nggak kemana-mana, baranya masuk ke dalam tenda Mbak Risa. Nah di dalam tenda ini udah tidur Mbak Risa, cuman di dalam tidur itu ngimpi akhirnya, mungkin karena kepengaruh cerita si Bapak atau sambung energi atau apa, mimpi ya, intinya entah kebawa oleh ceritanya si Bapak ya, intinya ngimpi ketemu sama sosok yang disebutkan si Bapak tadi, orang yang pakai baju putih semua dari atas ke bawah gitu kan. Ternyata dia pakai kuda putih juga Mbak Risa. Oh ya, kenal banget sama ini Mbak Risa langsung. Loh iya ini mah Ngarso Dalem gitu kan, kenal karena banyak di buku-buku sejarah fotonya gitu Mbak Risa. Kenalnya gitu kan. Oh ini mimpi tuh Mbak Risa. Terus nggak lama setelah ketemu sama beliau, ketemu lagi sama perempuan cantik Mbak Risa. Dia kuning kebayanya tuh kalau nggak salah ya, kuning apa emas lah lupa warnanya gitu. Dari situ nggak lama udah hilang tuh Mbak Risa. Terus sekitar 2:30 bangun, begitu bangun keluar si Bapak juga bangun. Terus kan sama-sama kencing mas, dia ngucapin terima kasih lagi, terus suwun dia mas katanya. Terima kasih mas sudah nyelamatin saya. Terima kasih, saya juga dengan bertemu dengan sampean ini akhirnya saya bisa bertemu dengan Ngarso Dalem juga dengan Putri Anjani katanya. Sepertinya saya sudah selesai mas, tapa saya, mimpi saya sudah terwujud. Besok pagi saya balik mas katanya gitu. Oh iya Pak, Bapak kan dari
Sore tadi saya lihat nggak makan Pak, cuma makan nasi aking. Sekarang kan Bapak udah nggak mau melanjutkan untuk apa? Makannya Pak. Makan pakai apa Mas? Loh saya banyak Pak logistik. Oh iya, boleh Mas. Ya udah, masaknya pakai apa? Ya udah tenang Pak. Bawa goreng kompor, masakin instan Marisa. Sama nasi. Makanya kuap, bet. Gila 2 detik kelar. Saking laparnya Marisa. Lagi nggak Pak? Wah cukup Mas. Cukup. Tanya. Punya sangu nggak Pak pulang? Sangu cukup Mas katanya. Untuk makan? Kalau untuk makan ya aku makan ini aja gitu. Bodoh nekat juga nih gitu. Kasih tuh Marisa. Udah Pak besok kalau mau turun bawa ya mie instan sama beberapa logistik. Sama dikasih uang saku tapi nggak gede. Nah, besok Marisa kasihnya. Itu malam selesai makan ngopi. Karena besok harus melanjutkan perjalanan tidur lagi Marisa. Tidur singkat kata datanglah pagi Marisa. Sekitar jam 7-an langsung tuh biasa si Pepeng udah masak pakai kompor gas. Ya, sedangkan yang lain-lain nungguin dia lah. Nah, masak nasinya kelamaan nih Marisa kalau nungguin kompor gas karena kompor gasnya cuma satu yang udah gitu kan di pesawat nggak bisa bawa gas. Nah, mereka nggak sempet beli lagi. Jadi ngandelin tabung gas yang gue bawa doang Marisa sama Ipep. Cuma ada 4 tabung. Jadi kan ngiri kurang akhirnya bara yang semalam tuh kepake lagi Marisa buat masak nasi. Nah, singkat kata nasi matang lauk matang si bapak suruh kita ajak makan bareng. Terus kita kasih logistik. Terus kasih sangu waktu itu sekian puluh ribu Marisa. Ini Pak buat tambahan buat merokok aja jajan. Oh ya. Dia waktu itu manggilnya apa ya? Den gitu. Oh ya Den, bagus gitu kan. Ya makasih gitu. Oh ya udah Pak ya turun Pak ya jangan kemana-mana lagi. Udah pulang kalau memang niat Bapak udah tersampaikan pulang. Ya alhamdulillah kalau memang itu lewat saya. Tapi ingat ya Pak saya nggak ngerti apa-apa loh gitu. Ini pertanggungjawabannya berat nih Marisa bisa bertanggung jawab memang seperti itu kan. Akhirnya si bapak cium tangan, terbalik kan harusnya orang tua, kita cium tangan ke orang tua. Ini dia langsung nyambur terus cium tangan Marisa, walaupun udah ditarik nggak kena tuh. Habis itu dia begini lagi terus pamit Mas semuanya, assalamualaikum, terima kasih ya Mas kayak gitu. Dia kayak makasih banget terus turun Marisa. Sempat ditanya itu siapa Bang? Ya itu orang mau tapak gitu kan, ada pendaki lah yang deket-deket kita nanya, si Arif juga siapa tuh Bang? Gila apa mau naik jadi begitu dong modalnya? Ya udah deh makanya udah gue suruh turun terus. Kayaknya orang-orang spiritual Bang ya iya. Orang spiritual Rip biasa mau tapak ketemu di Wianjani. Waduh untung aja mau abang suruh turun. Iya Rip. Udah selesai Marisa. Para pendaki yang lain udah pada beberes, sudah pada naik. Kita paling terakhir Marisa. Si Arif aja udah jalan duluan tuh. Kita terakhir lah sekitar jam 10-an kita baru mulai naik Marisa. Dari pos 3 ini. Nah lepas dari pos 3 ya kita naik sedikit ketemu tuh ada pos payung. Terus kita belok ke kanan, jalannya batu-batu Marisa. Parah nih Marisa. Yeah, parah. Yes. Setengah jam Marisa, agak landai, naik lagi. Udah. Itu dari jam 10 sampai jam 5. Jalurnya kayak begitu Marisa. Di sini masih banyak tuh pohon-pohon pinusnya. Tapi ntar di tengah-tengah Marisa sampai sekitar jam 4 menjelang sampai ke Pelawangan Sembalun. Nggak ada pohon belas. Wah panas. Disinilah yang disebut dengan 7 bukit penyesalan. Tapi pemandangannya bagus banget Marisa. Indah banget. Nah, ya itulah dibalik keindahan, ya dibalik kecantikan, dibalik keindahan itu memang harus ada yang perjuangan Marisa. Ya jadi hati kita tuh harus kuat di sini. Ya, mental kita harus prima, fisik kita juga harus prima. Juga memiliki manajemen cinta yang baik, manajemen mental yang baik Marisa. Manajemen fisik, manajemen cinta, manajemen pendakian yang baik lah. Jadi pengolahan fisik dan batin kita di sini harus betul-betul bagus. Karena kondisi jalur yang menggigit tajam, panas yang sangat terik, itu betul-betul menguras energi kalau kita nggak pandai-pandai memanage fisik dan mentalitas kita. Udah tuh sekitar jam 4 lebih kurang sampailah kita ke tempat yang agak landai, tapi di sini banyak pohonnya Marisa, pohon-pohon pinus. Nah di pohon-pohon pinus ini kira-kira setengah jam lah kita naik ke atas Marisa. Ya terus nanti mulai ada rimbun-rimbun gigi sebelah kirinya, sebelah kanannya itu masih hutan-hutan pinus. Nanti keluar dari hutan pinus terbuka Marisa di depan kita sebelah kiri itu kelihatan tuh jalur atau punggungan menuju ke puncak Rinjani. Terus begitu sampai ujung tepluk, wah itulah Pelawangan Sembalun Marisa. Dan pada waktu itu sangat kaget Marisa karena ada Pokari Sweat, wah ada tukang dagang banyak banget Marisa.
Wih, berjejer tuh yang dagang Pocari Sweat, Marlboro 50.000 apa 100.000. Wah, banyak. Set, gila banyak banget yang dagang Rinjani gitu kan, kaget tuh. Udah belok ke kiri terus Marisa. Ada kelandai naik parah, kira-kira setengah jam kemudian sampailah kita ke tempat klasik. Ya di mana dulu ya kita biasa ngecamp. Ada celukan gini Marisa. Ya, di depannya nanti kelihatan tuh ya, gunung baru jari terus danau Segara Anak. Nanti kita lurus ke depan sedikit, turun ke bawah itu mata air. Jadi memang tempatnya strategis di sini Marisa. Ya. Biasanya pendaki-pendaki lawas yang tahu. Ya, yang mau base di sini. Kalau yang bukan pendaki lawas biasanya agak ke bawah lah. Nah, karena kita kan berpikir soal air. Ya. Udah di sini istirahat, nunggu lah yang lain-lain datang. Pas di saat lagi nunggu ini ternyata Arif juga di situ ngebase, manggil dia, ngobrol-ngobrol Marisa. Si Arif ini juga tertarik gara-gara rupanya dia curi denger tuh omongan semalam. Arif ini kan dia namanya Lalu ya, Lalu Arifullah. Lalu itu kalau nggak salah gelar bangsawan ya. Jadi kayaknya dia ngerasa wah masih sama-sama ini nih bangsawan gitu kan. Kali gitu ya dari obrolan gitu. Akhirnya deket tuh Marisa, ngobrol-ngobrol dikasih batu sama dia Marisa. Batunya hijau terus cuman saya ngilang. Rip, batunya namanya apa Rip? Lu kalau nonton komen Rip, gue lupa. Si Arifnya masih Ikin. Yang 3 bulan kemudian ntar bareng lagi naik yang udah ditayangin tuh videonya. Ngobrol-ngobrol kasih batu Marisa. Terus nanya-nanya lah masalah obrolan si bapak. Ya udah ceritain tuh kayak tadi lah singkatnya. Sampai dia tuh agak bengong tuh. Terus dia waktu itu udah tahu nama kita Anto. Ya, gue juga udah tahu namanya dia Arif. Sempet ditawarin, udah Bang Anto nanti ntar malam kalau nggak kebagian lapak tidur sini aja. Ngarip lah, gua nggak enak bukan dari orang. Nah lama anak datang Marisa bikin tuh tenda. Jadi terus karena memang pada tepar semua Marisa, wah pada tepar lah di 7 Bukit Penyesalan tuh. Begitu sampai di situ nggak ada yang bisa ngambil air. Akhirnya gue yang turun ke bawah Marisa, gue Ipet masih Odon turun ke bawah tuh. Ya lumayan ke bawah tuh 5 menit. Sampai ke bawah nanti kita ada WC, ada mata air yang ngucur ngisi di situ Marisa. Selesai kita naik lagi ke atas, masak. Sampai sekitar habis maghrib lah tuh Arif udah gabung tuh Marisa, begitu lagi prosesi masak tuh. Dan ntar pas naiknya juga rencananya mau bareng ya. Sempet sih sore-sorenya gitu nikmatin sunset tuh indah banget Marisa. Habis itu gue suruh istirahat lah anak-anak semuanya tidur di sini. Nyenyak tuh Marisa habis sholat isya tuh pada tayamum karena pada nggak kuat kena air, tidur berapa kali bangun lah karena rame Marisa. Udah kayak pasar malam di Pelawangan Balun, buset dah beneran beda banget sama dulu dah. Sekitar jam 2:30 dibangunin tuh sama si Arif, bangun gitu kan. Terus masak tuh Marisa 2:30 masak, selesai masak makan doa bersama, jalan lah. Begitu jalan ternyata banyak Marisa barengannya, ratusan Marisa. Waduh, awal masih bareng tuh Marisa ya, lepas dari Pelawangan Balun nih kita datar ya belok kiri terus jalan tipis langsung naik parah tuh Marisa. Kita bedah punggungan kan. Ini jalurnya parah banget tuh licin, beda banget sama dulu mah keras gitu. Wah udah turun tuh naik turun mana ramai Marisa ngantri. Sekitar setengah jam sampai tuh ke puncak punggungannya, baru jalan di sini Marisa. Nah di sini udah misa-misa Marisa. Udah Odon di mana, Ipep di mana, wah udah kagak kelihatan ya. Kita mah santai aja Marisa. Yang penting hati-hati lah. Akhirnya jalan santai tuh Marisa. Udah sendirian tuh. Udah nggak ketemu Odon, nggak ketemu Arif, nggak ketemu Aldo, nggak ketemu Ugay. Di jalan sendirian, kutuk sampai terang tuh Marisa. Pas di jalur yang begini, baru tuh di depan ngeliat. Nah ini kayak si Ugay ya masih Aldo. Jalannya udah nget gitu kan. Udah samperin, hey, udah di sini ada lu. Gue kira di mana? Loh, gue kira lu udah sampai Bang. Apaan? Gue kan di belakang. Udah di Angon tuh Marisa. Lan sampai nanti dia yang jalur belok ke kanan kan agak landai. Langsung nih udah mau nyampe gue dulunya. Gue pegel udah nungguin lu gitu kan. Udah deket Bang, itu lu belok kanan udah sampai. Oh ya udah tadi ya gitu kan. Udah tinggal sama saya Marisa. Set. Sampai puncak gak lama mereka juga sampai. Udah di puncak tuh ramai banget Marisa. Ketemu lah masih Arif. Wah ngobrol-ngobrol di sini. Foto-foto Marisa lama lah. Ya puncak ramai banget ya. Ntar banyak fotonya kalau di sini sih. Insya Allah banyak fotonya di jalur, di puncak, di Segara Anak, di Pelawangan Senaru. Ya, insya Allah ada semua di sini foto-fotonya lengkap lah. Kecuali di Senarunya nggak ada malah. Karena udah tepar sampai Senaru malam soalnya. Udah tuh, saya turun Marisa. Ya turun hati-hati lah ya, karena kan naiknya
parah gini turunnya otomatis kan terjal. Itu kalau ke sebelah kiri jatuh, insya Allah kuburan. Kalau ke sebelah kanan gelundung, ya insya Allah kalau selamat rumah sakit lah gitu. Ini hati-hati ya. Ada tekniknya, segala sesuatu tuh harus hati-hati. Singkat kata, sampailah kita balik lagi ke Pelawangan Senaru, Pelawangan Sembalun Marisa, istirahat di sini sambil nunggu anak-anak yang lain kan. Begitu anak-anak udah kumpul semuanya, istirahat sekitar sejam tuh istirahat Marisa, santai-santai dulu karena capek. Habis itu masak Marisa, selesai masak, makan, habis makan packing. Sekitar jam 12 kita mulai bergerak turun menuju ke Segara Anak. Itu nanti kita balik lagi ya Mbak Risa. Nanti kita ketemu jalur sebelah kiri turun parah Mbak Risa. Parah nih ya, parah jalannya, orang bedah jurang kok. Belok kiri, belok kanan, parah tuh Mbak Risa. Terus itu nanti jam 12 atau setengah 1 start dari Pelawangan Sembalun sampai ke Danau Segara Anak menjelang maghrib Mbak Risa. Turun bang kok lama, iya turunnya batu-batu bro, udah gitu parah. Nah, ini sepanjang perjalanan banyak istirahat Marisa. Ya sempat terkenang lah perjalanan waktu sama Panjul naik dari Senaru turun Sembalun, kebalikannya gitu kan. Terus waktu masih Jonga, masih Anang, ya kebayang-bayang lah ya penyakit-penyakit yang menurut. Cuman waktu itu alhamdulillah pas sama anak ini nggak ada. Ya waktu tahun 2003 itu kan menjelang masuk ke Segara Anak itu si Jonga, si Dendi, terus siapa? Jonga, Dendi, siapa sih yang anak gombong itu, mereka itu ngikutin nenek-nenek Mbak Risa yang dipikirnya penduduk lokal yang biasa. Kan banyak tuh orang Sasak naik, nggak nenek-nenek, nggak anak-anak suka pada naik ringnya. Ini dipikirnya orang, nggak taunya bukan Mbak Risa, mereka sempat nyasar. Tapi alhamdulillah dibuka kabutnya. Nah, sempat kepikiran kayak gitu juga. Cuma pada waktu itu alhamdulillah aman, cuma si Odon doang nih mau jatuh karena dia kesel sepanjang jalan untuk marah-marah mulu si Odon, nggak tahu marah-marah kenapa. Dia kesandung nyaris jatuh tuh, untung aja sempat ketarik karirnya. Cuman itu doang kejadiannya. Nah, di Segara Anak itu sekitar 5:30 itu Mbak Risa. Si Arif ternyata udah ada di situ, ngidein lapak lagi. Udah bareng tuh lapak. Nah jam 6 tuh udah kumpul semua Mbak Risa. Karena tenda gue yang bawa, udah bikin tenda. Jadi kita anak-anak sampai, tenda udah jadi Mbak Risa. Itu datang. Karena ngeliat Danau Segara Anak, terus ngeliat si Arif lagi mancing, nggak jadi pada capek nih bocah-bocah nih. Iya, ikutan mancing dulu Marisa, sambil masak, sambil makan. Malam itu kita dapat nggak banyak Marisa. Ya, mungkin cuma sekitar sampai jam 9 ya. Selesai makan, ya kita bakar ikan sama goreng ikan, tidur Marisa. Anak-anak semua tidur di dalam. Waktu itu saya tidurnya di luar Marisa. Karena mau menikmatin pemandangan Segara Anak. Lagi terang bulan, udah di luar tuh Marisa. Nah, kebetulan nggak terlalu dingin hawanya. Sambil mikirin omongan si bapak yang kemarin gitu. Ya orang ada aja gitu ya. Bisa-bisanya ngomong begini. Tapi kan itu sah-sah aja sih namanya juga. Dia kan melihatnya secara spiritual ya. Kalau kita melihatnya secara logika gitu, akal sehat, ya nggak nemu gitu kan. Karena sebenarnya semua hal tuh logika, logis semua. Asalkan tahu ilmunya gitu kan. Nah yang nggak tahu ilmunya ini akhirnya menjadi apa ya, terkesan halu atau apa. Tapi kalau tahu ilmunya nggak ada kayak gitu. Tempat-tempatnya ini pikirin itu tapi ya udahlah. Kita nggak terlalu pusing lah ya. Mungkin yang penting tuh si bapak turun dengan selamat dan dia nggak jadilah melakukan pertapaan dengan modal yang sangat minim. Itu kalau misalnya dia terusin nggak tahu juga Mbak Risa. Jaket nggak memadai. Logistik nggak ada ya. Alhamdulillahnya dia udah turun. Sedikit perjalanan. Itu amal mungkin sekitar jam 2:30 Mbak Risa di luar. Berapa detik. Baru masuk ke dalam, begitu masuk langsung gas tidur Mbak Risa. Singkat kata datang pagi, kita extension sehari di sini Mbak Risa, sehari semalam. Kalau sekarang kan udah nggak bisa, udah harus turun tuh. Soalnya cuma 3 hari 4 malam. Dulu kita bisa 4 hari 5 malam Mbak Risa, gitu kan. Extension seharian itu Mbak Risa mancing. Si Arif, gue, ada tuh betul-betul mancing tuh Mbak Risa. Dapat lumayan banyak tuh seharian. Jadi kita makannya ikan, lauknya nasi hari itu. Wah seru ya, di depan kita Gunung Baru Jari. Kiri kanan kita itu Danau Segara Anak. Ya, terus kalau kita nanti ngikutin aliran airnya sedikit turun, kita ke bawah itu nanti kita ketemu pemandian air hangat Mbak Risa. Turun lagi ke bawah nanti kita ketemu Gua Susu. Ya. Terus sebelah kirinya tuh ada mata air tawar. Nah itulah jalur yang mau ke Torean nanti ada. Sini mandi-mandi Mbak Risa tuh, sempet turun ke air hangat. Wow mandi lama, sampai lemas Mbak Risa. Ada satu kolam yang cukup dalam bahaya tuh.
orang kalau kelamaan di situ lemes nggak bisa ngapain, tau-tau tenggelam lah ya. Makanya cari yang cetek-cetek aja. Bagus nih Marisa. Ada mungkin sekitar 2 jam tuh, kita naik lagi ke atas, lanjut lagi mancing Marisa, sampai datang malam, bikin api unggun lagi, bakar-bakaran lagi, tidur Marisa. Singkat kata datang pagi Arif balik lagi tuh ke Pelawangan Sembalun. Ya karena dia kan naruh motornya di Sembalun. Ya sedangkan kita lanjut ke Senaru Marisa, Pelawangan Senaru. Nah udah sempet tuker-tukeran nomor handphone di sini. Udah Arif jalan, kita jalan, udah kita melipirin ini apa namanya Danau Segara Anak Marisa, lewatin Kali Kecilan kita naik terus melipirin danau terus ya sampai kira-kira 20 menit ke depan nanti kita mulai ke kanan Marisa. Agak landai, naik langsung naik parah. Wah naik parah, ketemu landai, pohon-pohon cemara, batu-batu. Kita belok ke kanan, cuk parah Marisa. Terus kira-kira setengah jam baru nanti kita melipir jurang nih Marisa ke arah Pelawangan Senaru. Terus melipir tuh, naik landai, naik parah, datar, begitu aja Marisa. Terus sampai sekitar 4 jam. Jadi kita naik dari Segara Anak itu mulai berangkat sekitar jam 8 sampai Pelawangan Senaru sekitar jam 12 ya. Intinya sepanjang perjalanan itu mantap lah ya, ada foto-fotonya lah itu kan. Singkat kata sekitar jam 12 kita sampai tuh Pelawangan Senaru Marisa, ambil gambar terus kita turun. Sepanjang perjalanan turun ini kita banyak banget ketemu bule-bule lah sama pale-pale, bule pale, oh banyak tuh. Memang nih rutenya para bule biasanya. Mereka kan nggak bawa apa-apa Marisa, yang bawa kan itunya porternya. Wah temu tuh yang cowok, yang cewek banyak lah. Terus agak kaget di sini, begitu agak turun mau masuk ke pos 3 Senaru tuh, kok kebuka, perasaan dulu di sini rimbun gitu. Terus di ujung sana masih ada mata air, kayaknya sekarang udah nggak ada. Gerah tuh Marisa, masih kebuka terus. Kira-kira setengah jam kemudian baru ketutup, terus mulai turun parah Marisa. Aduh, enak tuh. Jam 12 lebih kurang dari situ tuh. Nanti kita sampai ke Gapura Senaru itu maghrib Marisa. Wah nih jalan turun terus Marisa. Ya mungkin dari situ tuh yang pos 3 Pelawangan Senaru, pos 3 Senaru itu sampai ke pos 2-nya mungkin sekitar 2 jaman Marisa. Sampai ke pos 2 itu sekitar jam setengah 3-an. Kita istirahat di sini, habisan air. Ingat di sini kan ada mata air. Langsung bilang ke anak-anak, kan ada rumah kayunya tuh. Lu lurus aja ke depan tuh ke arah lembahan. Di situ suka ada kubangan air. Ambil air di situ. Semangat tuh, soalnya udah pada kehabisan air Marisa. Boros-boros banget, onta-onta banget kan. Gue masih ada Marisa sebotol. Itu cuma sengaja diumpetin. Ntar kalau emang udah mepet-mepet banget baru dikasih gitu kan. Ternyata anak-anak balik kering banget. Ya udah. Lagian lu minum pada kayak onta gitu kan. Nah di sini nih Marisa di pos 2 agak lama istirahat. Kebetulan ada orang Sasak turun. Rombongan Sasak turun dah ya. Kita dikasih air tuh 2 botol. Ini ya 2 botol aqua yang seliter itu. Wah langsung pada minum tuh anak-anak. Terus mulai nih ada yang denger suara gamelan Marisa. Soalnya kan dari 2 ke 1 ini nanti ada lokasi yang cukup asik Marisa. Beringin Mungguk ya. Ada pos namanya pohon namanya Beringin Mungguk. Tapi sekarang udah rubuh katanya. Ya. Ini nggak main-main ini menurut legenda dan cerita gitu. Banyaklah kejadian-kejadian ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada karena pendakinya udah rame. Ya kalau dulu sering banget kejadian di sini Marisa. Kejadiannya serem-serem lagi kan. Mulai nih si Aldo, "Bang, lu denger suara gamelan nggak?" "Gamelan kagak" gitu kan. Terus nggak lama si Ipep, "Iya kayak gamelannya." "Ah biasa dibawakan orang Sasak pada main ini kali gamelan khas Lombok gitu kan." "Oh iya kali ya" gitu ya. Dalam hati gue kok kagak denger ya. Kalau emang ini musik biasa harusnya semuanya denger gitu kan. Ini yang denger cuma Aldo, Ipep. Pertama mereka doang yang denger tuh. Udah jalan. Pikir nih inget kejadian waktu sama Anang tahun 2003 waktu si Konde ngeliat Sela. Kita turun dari 2 ke 1 itu hampir 4 jam Marisa nggak ketemu jalannya. Memang nanti dia agak landai di sini Marisa. Udah nggak parah lagi landai. Cuman landai ini bener-bener udah nyiksa biasanya. Udah tuh Marisa jalan. Itu si Aldo sepanjang jalan tuh dari 2 ke 1 selalu ngomong, "Bang, cocok banget Bang suara gamelannya" gitu kan. Terus Maruri nggak lama juga ngomong, "Iya Bang bener ya suara gamelan. Lu denger nggak?" "Oh iya." Padahal nggak denger Marisa. Kagak denger gamelan gitu. Ah bodo amat lah. Terus Marisa jalan landai tuh. Sementara anak-anak sering ngomong suara gamelan. Ya si Pepeng sempet nanya tuh, "Lu nggak denger kayak?"
kagak, enggak benar bukan ya, biarin aja gitu kan. Yang penting anak-anak nggak tahu peng, yang jelas kayaknya enggak nih, masa lu nggak denger gua nggak denger gitu, lu denger kagak gua, ya udah berarti ini mereka aja gitu kan. Udah pelan-pelan tuh ngomong jalan Marisa, menjelang maghrib baru sampai pos 1 Marisa. Di sini nggak lama tuh istirahat, karena ini jalur masih agak rawan gitu Marisa kalau malam. Udah lanjut deh, karena deket pos 1 inilah ada yang namanya Ngengat Bunut, kalau nggak salah Ngengat Bunut, beringin bungkuk ya. Daerah yang paling sakral lah ya menurut mitos dan legenda. Dan kebetulan gue udah rasain di sini rasanya Marisa tahun 2003 gitu. Jadi udahlah, daripada ada apa-apa lanjut aja Marisa. Nah menjelang maghrib ini ya sampai kita 6:30 ke bawah itu memang kedengeran suara gamelan. Tapi kalau gue salut saya Marisa beda sama si Aldo, Ipep, sama Maluri, mereka dengernya kencang. Kalau gue salut tuh Marisa, udah tuh jalan agak cepet anak-anak, karena si Aldo udah mulai curiga. Ya, karena dia nanya sama Odon dengan polosnya bilang enggak gitu. Udah kebut tuh si Aldo, Maluri sama si Ipep. Si Ipep nanya sama Pepeng juga lupa karena udah saking capeknya. Bolos ya, enggak gue gak denger, serius bang, beneran gue gak denger gitu. Jangan-jangan gamelan itu lagi, kata si Pepeng. Si Ipep makin takut, kebut tuh pada. Gue paling terakhir Marisa. Sampai tuh 6:30 di bawah. Begitu sampai langsung tiduran Marisa. Capek kan Marisa. Nah, lagi proses istirahat itu gak lama, banyak yang datang nangis Marisa. Mereka adalah peserta OT yang ditinggal. Jadi beberapa cewek itu sendirian di tengah-tengah hutan itu. Dan mereka tuh begitu dijemput, sampai situ nangis-nangis Marisa. Aku takut, aku kayak ada yang ngikutin, wah banyak tuh, ada sekitar 7 orang cewek Marisa sendiri-sendiri di hutan itu. Macem-macem ceritanya tuh. Cuman karena kita udah capek dengerin doang. Sempet ngeliat sih, terus tidur lagi, emang udah capek banget ya. Duh, kacau banget OT, emang tinggal begitu aja gitu kan. Itu sampai sekitar jam 11 Marisa. Belum selesai tuh peserta OT turun sampai ke Pelawangan, sampai ke pintu gerbang masuk Senaru. Sepi-sepi mungkin sekitar jam 1-an Marisa. Baru tuh bisa agak tidur Marisa, agak tenang. Nah, mungkin sekitar 1:30 atau 1:30 bangun Marisa. Lapar. Sama pengen kencing. Udah tuh, kebetulan megang duit dan warungnya buka. Jajan Marisa. Jajan, pas mau kencing si Odon bangun. Bang, mana bang? Kencing. Gimana? Oh, gua ngomong ke situ bang, kata si Odon gitu. Emang kenapa bang? Wah, gua ngomong kencing situ, cara yang lain aja. Akhirnya kita yang tadinya di belakang ada kan bangunan kayak semacam balai-balai gitu, belakangnya sini kan deket tuh kencing enak. Si Odon nggak mau situ Marisa. Akhirnya jalan kita ke depan tuh ke arah sisi lain, belakang warung kita kencing di situ. Agak jauh dalam hati. Kenapa sih Odon nggak mau situ? Terus tanya sama dia, Don, kenapa sih? Jadi jauh nih kita kencing. Ngomong antar aja ceritanya kan gitu. Udah balik lagi selesai kencing kan, selimutan lagi pakai plastik. Kepikiran tuh si Odon nggak apa-apa. Ngintip nih sedikit Marisa ke arah bekas loket yang dulu tahun 99 masih kepake loketnya, karena waktu itu udah nggak pakai Marisa. Ke situ, terus kok hati deg-degan nih Marisa, deg kayak ada yang bolak-balik deh, tapi kayak gitu, cuma hati doang yang ngomong gitu. Begitu dimeremin, iya kayak ada perempuan di situ ya, gitu di dalam pondokan itu, di dalam bekas loket itu ya. Terus dia bolak-balik tuh, ini kali yang dia Odon ya gitu. Cuma ya udah tenangin diri, tidur lagi Marisa. Tidur, singkat kata udah pagi, udah terang loh Marisa. Habis ngopi, nyusu, ngerokok, ngobrol sama si Odon di situ juga. Lanjut, sebelah situ kan Don. Dia senyum-senyum, apaan banget ini? Cewek kan, bolak-balik. Iya kata dia, pantesan mau kencing di situ gitu. Udah selesai ngopi, ngeteh, sarapan, Marisa kita turun ke bawah Marisa. Turun, kira-kira setengah jam lah, udah gempur tuh kaki, jalannya juga udah pencet. Kita lewatin hutan Tenggaru tuh sampai ke warung di bawah. Kita nunggu jemputan tuh Marisa. Nah pas lagi nunggu tuh ada tiba-tiba dari tempat sampah ada yang meledak. Buar, nggak taunya ada sampah gas bakar. Adalah mungkin sekitar 2 jam 3 jam nunggu jemputan tuh. Datang tuh siang-siang. Sekitar jam 11-an. Udah kita naik semua, tujuan kita ke Semigi. Cuma di tengah jalan di Lombok Utara si Ipep turun karena dia mau lanjutin perjalanan ke pulau-pulau yang ada di Lombok ya. Jadi misah tuh kita sama Ipep. Ipep sempet ngajak, bang ikut gue bang ya, gue gak ada duit kan, ini aja gue keder. Terus
lu ada nggak? Gua ada bang gitu. Tapi gua nggak enak, gua nanya dulu deh gitu kan. Begitu nanya masih Pepeng bilang jangan ya, lu balik aja loh. Ntar gua ditanyain bingung, tanyain sama siapa, gua duda gitu kan. Gak udah balik aja kata dia. Udah Marisa, akhirnya Misa tuh masih Pep. Pep turun di situ, terus kita langsung ke Senggigi. Di Senggigi tuh sampai maghrib kan Marisa ya. Pas dari Senggigi kita ke penginapan, sini ngobrol-ngobrol. Nge, lu gimana nge? Ini KTP gue beginian doang, fotokopian sama surat kehilangan, bisa nggak buat naik pesawat? Gitu. Wah nggak tahu deh katanya. Ya udah jangan gambling ada si Pepeng itu kan. Ya udah terserah deh, gue mau lewat mana aja, ayo gitu kan. Ya udah deh, lu lewat darat aja dikasih uang 500 Marisa. Sebenarnya itu cukup uang Marisa. Kalau misalnya dapat kereta. Ya. Akhirnya udah Misa tuh Marisa. Misa, anak-anak di penginapan, terus dianterin ya sama supir anggotanya ke pelabuhan. Yang dianterin ke pelabuhan, udah turun di pelabuhan jalan Marisa. Ya lagi-lagi Marisa. Tengah jalan ditangkap. Mau kemana? Mau nyebrang. Gak usah beli loket, gak usah beli tiket. Naik aja ke ini. Galak banget lagi Marisa. Naik aja, langsung disuruh naik ke ini kan, ke truk. Naik ke truk Marisa. Ya, bayar tuh sama truk. 50.000 bayar sama supir. Bayar 50. Udah di sini aja. Aduh, dalam hati sialan harus 44.000. Udah sama supir truk. Gitu udah naik di supir truk, naik di truk, masuk, ya udah turun. Nggak naik di truk lagi tuh Marisa, di kapal bengong aja. Di 450 nih duit. Belum rokok, belum makan ya. Udahlah, cukup ini sih kalau kebagian kereta gitu. Nyebrang tuh sekitar jam 8 Marisa sampai Bali itu Gilimanuk Padang Bay jam 12. Itu lama nunggu angkutan yang ke Ubung Marisa. Uset lama banget. Jam 2:30 baru dapet tuh. Tuh bolak-balik gak koron, terpaksa tuh ngopi ngerokok. Berkurang lagi dia tinggal 375 lah. Tinggal 370-an lah, 370-an lah ya. Ya. Plus bayar ini 50.000 Marisa seorang ya, bayar angkot. Sampai Denpasar 4:30 Marisa. Sampai Ubung. Nah, di Ubung ini karena tahu lewat jalan samping terminal, nggak lewat dalam. Udah kita lewat samping nih Marisa. Samping langsung keluar pintu terminal. Nah, di sini sempat makan nasi uduk, warung orang Banyuwangi, ya, orang Jawa tuh. Selesai makan gak lama mobil datang Marisa, naik 50.000 lagi. Sepanjang jalan ini kebingungan Marisa. Wah, ini duit tinggal 300.000 pas. 300.000 pas. Ini kalau nggak ada kereta habis nih gue nih. Udah kelar lah gue nih. Kita sebenarnya minta waktu itu 800 Marisa, cuman udah cukup 500 ya. Agak kesel juga nih sebenarnya, cuman ya udahlah, tanggung ya. Begitu sampai ke Gilimanuk Marisa, kan tidur tuh, kaget dibangunin sama orang, gak tahu tukang ojek Marisa. Dipaksa harus naik ojek. Aduh. Naik ojek tuh bayar 10.000. Beli tiket lagi tuh gak masalah. 25.000 atau 15.000 lupa lah ya. Beli tiket lagi. Begitu nyebrang sampai ke Tapang tuh, buru-buru ke stasiun. Jadwal kereta semuanya udah habis sampai seminggu ke depan Marisa. Nggak ada kereta. Tinggal tiketnya habis, tinggal kereta yang mahal-mahal, duit tinggal 250. Nelpon nih ke si Pepeng. Peng duit. Pepeng marah, emang nggak cukup ya? Harusnya cukup dong. Cukup dari Hongkong gitu kan. Gua nggak ada kereta nih, fotoin. Nih lihat jadwal kereta nggak ada lagi. Ini kereta yang paling murah. Probowangi 60.000. Nah, terus nanti waktu itu gaya baru malam masih 130.000. Memang kalau sesuai dengan keinginan kereta memang cukup Peng, tapi ini gimana, nggak ada, masa iya gue seminggu di sini lebih parah lah biayanya. Si Pepeng begitu dikasih lihat itu kaget, oh iya bener, terus gimana nggak, ya gue harus naik bis lah, makin lama di sini makin besar biaya, gue bilang kayak gitu. Kirimin sama dia 100 Marisa, bisnya 390, yang lain nggak ada yang mau tahu Marisa, nggak ada yang mau ngirim. Nah ini duit waktu itu udah kepake tuh Marisa buat makan, buat ngerokok, tinggal 250. Kirimin masih 350 kan. Aduh, masih kurang nih. Terpaksa nelpon Ade si Ari Marisa. Ari waktu itu mau ngirimin 100, alhamdulillah ada 450 Marisa. Udah beli tiket tuh.
waktu itu pinjam rekening dari si ibu warung, dikirim ke situ. Dia kebetulan punya M-Banking anaknya. Udah selamat tuh Marisa. Kita mau kasih aja nggak mau dia. Udah sore itu beli tiket bis tuh 390 Marisa. Ternyata pas di bis itu kita duduk sama seorang pendaki juga Marisa. Dia baru turun dari Gunung Agung, cuma nggak kenalan namanya siapa lupa. Ya. Dia bukan di Jakarta, dia turunnya di sekitaran ini Kerawang apa gimana gitulah. Pokoknya belum masuk Jakarta lah dia turunnya. Nah sepanjang jalan ini karena sama-sama pendaki ngobrol, terus gue kan orangnya jujur Marisa ya. Itu rokok makan sama dia yang di luar ini yang di luar kan kita punya tiket makan tuh. Ya, kayak kopi atau segala macam itu ditanggung sama dia Marisa. Rokok juga alhamdulillah banget. Bayangin kalau nggak ada dia, ntar kan sampai Pulau Gadung harus naik angkot lagi Marisa. Sampai Jakarta bukan berarti belum masalah udah selesai, kan masih harus naik angkot lagi. Nah, jadi duit itu yang 450 kurang 390 kan tinggal 60.000 untung Marisa. Bisa tuh jadinya. Begitu di Pulau Gadung sampai kita naik ojek 20.000 ke Melayu Marisa. Dari Melayu baru kita naik M16 Pasar Minggu, dari Pasar Minggu kita naik lagi mobil kalong sampai ke rumah pas banget jam 4 pagi sampai Blackboard Marisa. Duit tinggal 20.000. Pulang ke rumah tidur Marisa sambil hawa-hawa kesel gitu. Jedanya 3 hari mereka udah sampai, kita baru sampai gitu Marisa. Ya jadi pelajarannya tuh kalau memang mau lewat darat itu paling enggak 800 lah minim Marisa. Soalnya kalau kita target pakai kereta harus antisipasi sekarang. Tiket kereta masih ada apa enggak? Soalnya kan enggak kayak dulu. Kereta udah penuh masih terima aja gitu. Nah itu loh perjalanan ke Rinjani Marisa. Horornya dikit di gunung, tapi horor di jalan lumayan loh. Ya, kepala calok mulu tuh loh. Aduh kacau banget Marisa. Itulah ya. Perjalanan ke Rinjani 2015 Mei bersama Aldo, Maruri, Pepeng, Odon sama Ugai. Kita berenam waktu itu Marisa. Ada yang mau ditanyain kan ya? Tapi emang sepertinya ini lebih horor sih. Aduh, kali perjalanan ya. Iya. Bener, ada aja gitu, kena aja gitu. Aduh, mana duit cekak Marisa. Sebenarnya kalau waktu itu kebagian kereta aman. Cuma ya gitu, kalau bagi teman-teman yang mengandalkan kereta api, apalagi dia belum pesen tiket sebelumnya, hati-hatilah ya, jangan sampai kayak gua lah ngenes pada akhirnya gitu Marisa. Iya, untungnya sekarang udah online sih. Iya, sekarang untungnya online. Gitu. Mana teman-teman komentarnya dong, komentarin kisahnya Bang ada yang sangat epic, yang begitu emosinya naik turun sih ini. Terus buku gimana nih buku? Aduh belum ada yang PO juga Marisa. Aduh. Iya nih gimana? Ayo PO nih novel 1001 Kisah Pendakian, Minta Mantu Anak Manusia, Gunung Raung Antara Hidup dan Mati. Ayo dong lu pesan ya. Ya ditunggu pesanannya di sosial medianya Bang Arya Sena. Oke betul Mbak Arya. Ini betul Marisa. Ini mau dilanjut lagi apa gimana? Tutup aja? Iya cukup deh. Oke deh kalau gitu. Udah kelamaan juga ya. Iya. Ya udah. Oke, terima kasih sudah menonton. Dan saya Risa undur diri. Bu Arya Sena pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.